Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah keluarga Senin 16 Maret 2026. Untuk memulai kita berdoa. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Yang menjadi nas renungan untuk kita hari ini didasarkan pada kitab Yunus, pasalnya yang pertama, ayat yang kedua. Dikatakan di sana, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, perjanjian Allah dengan Abraham menyebutkan bahwa melalui keturunan Abraham, Allah akan memberkati bangsa-bangsa. Namun belum ada orang Israel yang pernah pergi ke bangsa lain untuk menceritakan kebesaran Allah. Inilah satu-satunya kisah di perjanjian lama, di mana ada orang Israel yang diperintahkan untuk pergi ke bangsa non-Israel. Tugasnya mewartakan panggilan pertobatan. Adalah suatu kehormatan bagi seorang Yunus jika Allah memilih dia untuk berangkat bernubuat menghadapi Niniwe. Niniwe waktu itu adalah kota metropolis dari kerajaan Asyur. Sebuah kota yang ternama dan kota yang besar. Namun di kebesaran Niniwe, kota ini adalah kota kafir yang tidak mengenal Allah dan tidak beribadah kepada Allah yang sejati. Niniwe adalah lambang kekuasaan untuk raja-raja di bumi yang penuh kejahatan dan juga penuh dengan kesombongan. Karena itulah Allah tampil melawan Niniwe dan mengutus Yunus untuk menyatakan perang dan untuk membunyikan tanda peringatan. Yunus harus pergi langsung ke Niniwe dan berseru langsung di sana untuk melawan kejahatan di kota itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai seorang Kristen, kita sama seperti Yunus yang dipanggil Allah untuk bekerja di dalam kerangka rencana Allah. Nas ini menunjukkan bahwa Allah memiliki rencana tertentu untuk kota Niniwe melalui memerintahkan Yunus untuk berangkat ke sana. Ini mengingatkan kita bahwa Tuhan kerap memanggil umatnya dengan tugas konkret dalam konteks waktu dan tempat yang bahkan tidak mudah untuk dilaksanakan. Kesediaan untuk merespon panggilan Allah adalah sikap yang harus dimiliki oleh seorang Kristen. Kepatuhan kepada panggilan Allah adalah bagian penting dari iman seorang Kristen. Perjalanan Yunus menyoroti bagaimana kepatuhan dan ketidakpatuhan mempengaruhi hidup pribadi dan komunitas. Bagaimana Allah bekerja di balik rencana manusia. Karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mari kita merespon. Mari respon dengan kepatuhan panggilan Allah dalam hidup kita saat ini. Meski harus menghadapi tantangan yang berat, namun ketundukanmu terhadap panggilan Tuhan akan menghasilkan buah yang manis. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana kami dapat bangun dari tempat tidur kami untuk memulai setiap aktivitas dan kegiatan kami satu hari ini. Karena itu ya Tuhan, berkenanlah Engkau akan hidup kami. Bantu dan ajari kami untuk melakukan setiap kegiatan kami hari ini. Sehingga melalui perbuatan, melalui kegiatan dan aktivitas kami, nama-Mu semakin termuliakan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dan berikan roh ketundukan kepada seluruh jemaat-Mu, agar mereka senantiasa tunduk terhadap firman-Mu, terhadap pengutusan yang Engkau berikan untuk bekerja, menabur di ladang yang telah Engkau siapkan untuk kami tabur. Benih yang baik seturut dengan kehendak-Mu, seturut dengan firman-Mu. Pakailah kami ya Tuhan menjadi saluran berkat bagi saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu. Amin. Selamat beraktivitas untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih. Tetap andalkan Tuhan di dalam setiap aktivitasmu hari ini. Shalom.